Pagi peserta FGD, acara akan dimulai sebentar lagi. Belum kita memulai acara pada pagi hari ini, baiknya kita selalu dan senantiasa bersyukur atas penyertaan Tuhan Yang Maha Esa. Kami mengundang peserta FGD untuk mengambil sikap hormat karena kita akan memulai acara hari ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul dalam acara FGD ini. Tuhan, berkati kami selaku pembicara dan juga seluruh panitia yang terlibat dalam acara ini. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Joshua Evando Irawan SHMH selaku dosen pembimbing. Selamat pagi, yang saya hormati seluruh rekan-rekan panitia dan pembicara dari kelas karyawan angkatan 2023. Dan yang pasti kepada Bapak Ibu sekalian, para diskusen, para rekan-rekan yang akan berdiskusi hari ini. Kegiatan hari ini berjudul FGD, ya, bertajuk dengan mode FGD, artinya Focus Group Discussion, di mana kita semua yang ada di sini akan berdiskusi mengenai sebuah pokok permasalahan yang dewasa ini atau zaman sekarang ini seringkali jadi sebuah concern, ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, yaitu mengenai pinjaman, ya, terutama pinjaman yang melibatkan yang namanya platform online, ya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Joshua, saya dosen di Fakultas Hukum UPH, program studi hukum kampus Surabaya, pengampu mata kuliah kejahatan dunia maya yang memberikan proyek ini kepada teman-teman. Hari ini Bapak Ibu silakan secara bebas dan dengan tertib juga menyampaikan seluruh concern, aspirasi ataupun bertanya kepada rekan-rekan yang ada di sini semua pembicara mengenai pinjaman online. Tentunya pinjol ini seringkali jadi masalah pada saat banyak orang menggunakan platform yang ilegal. Harapan saya FGD hari ini dapat menjadi sebuah pengetahuan bagi Bapak Ibu dan kita semua mengenai pinjaman online. Kami ucapkan puji syukur ya kepada Tuhan sehingga acara ini dapat terlaksana pada pagi hari ini. Kita berkumpul membahas tentang FGD online ini dengan tema mitigasi risiko bagi pekerja kantoran dari jeratan pinjaman online. Ini sesuai dengan judul, yaitu mitigasi risiko bagi pekerja kantoran dari jeratan pinjol, ya, pinjaman online. Sebenarnya pinjol itu bisa muncul ketika kita punya suatu pilihan untuk melakukan pendanaan. Ya, pendanaan itu bisa karena kita butuh uang untuk investasi atau kita butuh uang dalam kondisi terdesak, ya. Kalau tabungan pastinya aman, ya, punya sendiri, nggak ada kewajiban untuk mengembalikan, nggak ada bunga. Tapi jumlahnya nggak bisa banyak. Kalau memang kita nggak punya peluru yang banyak, maka kadang kita harus pindah ke pinjaman. Ya, kalau pinjaman itu, wah, bisa jumlahnya nggak terbatas, ya. Kita mau pinjam 1 juta bisa, 10 juta bisa, more than that juga bisa. Nah, tapi ada biaya yang harus kita tanggung, ya, yaitu ada bunga. Lalu kita punya beban mengembalikan, ada beban sesuatu yang membuat kita, ya, di satu sisi terpacu, kita menjadi lebih giat karena kita harus mengembalikan, tapi di satu sisi kita jadi tertekan, ya. Itu macam sejarah munculnya fintech, karena sebenarnya pinjaman online itu adalah bagian dari sebuah fintech. Kalau kita lihat di layar, fintech itu sebenarnya ada beberapa macam, ya. Ada crowdfunding, ada P2P lending, ada e-wallet, ada payment gateway, ada investasi online, ada bank digital, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, semuanya yang ada di dalam financial technology itu pasti ciri utamanya adalah berbasis daring, dalam jaringan. Ya, kalau menurut OJK sendiri, fintech adalah inovasi pada industri jasa keuangan memanfaatkan teknologi. Bank Indonesia juga sama, mengidentifikasikan dengan arti yang kurang lebih sama, yang memanfaatkan teknologi, bisa berupa layanan, model bisnis, yang intinya adalah untuk stabilitas moneter dan seterusnya. Oleh karena itu, Indonesia sebenarnya sudah punya dasar hukum untuk fintech. Dan secara khusus, kalau kita mau membahas pinjol, berarti kita membahas P2P lending, peer-to-peer lending, ya, yang didasari oleh POJK nomor 77 tahun 2016, yang kemudian diubah dengan POJK 10 tahun 2022, tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ya, jadi bukan berarti itu ilegal, tadi seperti disampaikan oleh Pak Joshua di awal. Nah, kalau kita membandingkan yang konvensional apa, menjadi fintechnya apa, ya mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan di layar. P2P lending sendiri, kalau kita lihat pada POJK, itu diartikan sebagai sebuah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau disingkat LPBBTI. Ya, di mana penyelenggaraan jasa keuangan ini mempertemukan ada pemberi dana, penerima dana. Jadi di situ ada dua pihak. Mungkin kalau zaman dulu kita mengenal ada kreditor, debitor. Jadi di sini ada yang memberikan dana, ada penerima dana. Semuanya dilakukan secara elektronik, di mana perusahaan LPBBTI itu mempertemukan antara pemberi dana dan penerima dana, dan semua dokumennya dilakukan secara elektronik, tinggal klik ke terdaftar di OJK, tunduk pada peraturan OJK, dan ada merupakan anggota asosiasi. Sementara yang ilegal terdaftar di OJK. Ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah P2P lending itu sama dengan pinjol? Ya.
sebenarnya P2P lending itu pinjol, tapi pinjol yang legal. Jadi kalau dilihat dari laman OJK, mereka menyebutkan bahwa P2P lending itu ya pinjol. Satunya adalah mengenai bunga. Ya, kalau yang P2P yang ilegal itu biaya bunganya cukup besar dan nggak transparan. Sementara yang terdaftar, biaya pinjamannya adalah maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biayanya adalah 100% dari nilai pokok pinjaman. Kemudian untuk penagihannya, ya penagihannya ada persyaratan yang harus diikuti ya. Bahkan tenaga penagih pinjol legal itu ada sertifikasinya. Nah, pinjol itu sebenarnya basisnya adalah dari kesepakatan. Mau bilang pinjol legal atau yang ilegal ya, semuanya basisnya dari kesepakatan. Bagaimana sih cara mencegah dan mengatasi jeratan pinjaman online ilegal? Sudah tidak asing lagi bagi kita untuk melihat berita-berita yang seperti ini. Karena adanya pinjol, ini mendorong seseorang untuk merasa depresi sampai bunuh diri, tidak ada ketenangan hidup, dan lain sebagainya. Nah, sampai pada Februari 2024, OJK ini telah menerima sejumlah laporan pengaduan pinjol ilegal. Itu Bapak Ibu bisa lihat ya, ada 7.183 pengaduan pinjol. Berdasarkan data dari Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan, OJK, ada 8 kelompok masyarakat mayoritas yang banyak menjadi korban pinjol-pinjol ilegal. Nah, mirisnya Bapak Ibu, yang terbanyak itu justru 42%, 42% sekian lah, 4,43-42%, itu dari kalangan guru. Dapat beberapa cara kita ini bisa mengecek apakah pinjol ini legal atau ilegal. Yang pertama, kita bisa lihat dari website OJK. Nanti di sana ada daftarnya Bapak Ibu, daftar dari peer-to-peer lending yang legal, WhatsApp OJK di nomor yang tertera di layar, melalui email maupun melalui telepon. Nah, ini Bapak Ibu, ini contohnya ya. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai tips-tips mengelola keuangan. Tuh Bapak Ibu, saya juga akan share ya, tips skema pengaturan keuangan. Nah, jadi semisal nih Bapak Ibu ya mendapatkan gaji tunjangan dari kantor, itu 50% langsung Bapak Ibu alokasikan untuk kebutuhan pokok. Misalnya sandang pangan papan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian 30% ini dialokasikan untuk keinginan pribadi. Oh, Bapak Ibu merasa jenuh, ingin liburan, ingin nonton. Nah, itu masukkan ke keinginan pribadi 30%. Nah, sisanya 20% ini apa dari gaji atau tunjangan kita? Nah, itu sebaiknya dialokasikan untuk tabungan atau investasi. Lantas bagaimana jika sudah terjerat pinjol ilegal? Ya, yang pertama ya tentu saja ya, sebisa mungkin kita harus segera melunasi utang. Nah, kemudian kita kalau terus-menerus di-spam sama pinjol ilegal, kita blokir nomornya, kemudian kita informasikan juga kepada kontak kita untuk mengabaikan apabila dihubungi sama pinjol ilegal itu. Lapor ke pihak berwenang, misalnya ke Satgas Waspada Investasi dan juga kepolisian. Juga lapor kepada OJK. Yang perlu kita ketahui, jangan mengakses link sembarangan ya Bapak Ibu. Misalnya yang dikirim oleh nomor-nomor yang nggak jelas itu jangan diakses, karena itu akan bisa mencuri data-data pribadi kita. Dapat beberapa alternatif lain ya Bapak Ibu, selain pinjol. Yang pertama ya tentu saja meminjam dari keluarga atau teman, kemudian bisa dengan kredit bank, pinjaman koperasi, kemudian apabila untuk usaha produktif bisa menggunakan kredit ultramikro atau UMI ya, kemudian bisa pegadaian, paylater e-commerce, kemudian kredit dari lembaga keuangan mikro, kemudian juga ada namanya bridging loan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan bukti-bukti penunjang, salinan identitas, screenshot, bukti transaksi, surat pesan tagihan dari pinjol yang demikian mengintimidasi. Nah, kemudian kita bisa melapor ke Satgas Waspada Investasi melalui email ya. Kemudian kita juga bisa menghubungi OJK lewat telepon, email maupun datang langsung ke kantor. Kemudian kita bisa menghubungi kepolisian, bisa langsung datang ke kantor kepolisian setempat maupun secara online melalui patroli siber atau kirim ke email. Nah, kita juga bisa apabila mempunyai budget lebih, kita bisa konsultasi ke pengacara. Nah, ini contohnya Bapak Ibu untuk format pelaporannya kalau mau email ya Bapak Ibu. Mungkin ada dari teman-teman rekan-rekan peserta yang mau resen diskusi secara online, secara langsung. Saya mengundang para peserta untuk dapat mengajukan resen. Ada 3, misalnya 4 orang anak gitu ya, sudah bisa nih kakaknya, sudah bisa semua, sudah menikah satu sama lain. Nah, dari keempat anak itu kan mempunyai perekonomian atau latar belakang yang berbeda-beda dalam perekonomian. Nah, kita kan tidak tahu satu sama lain. Misalnya ada salah satu dari keempat itu meminjam begitu banyak ya, misalnya pinjol tidak satu aja, karena banyak sekali kalau kita lihat media-media itu sangat gampang untuk meminjam itu. Kita foto sama KTP sudah dapat uang kan gitu. Nah, apakah bisa untuk misalnya orang ini kan ya udah deh, daripada ditagih terus, maka dalam satu keluarga ini adalah melakukan bunuh diri yang disebutkan tadi dalam materi untuk menyelesaikan masalah tersebut kan. Nah, dari satu keluarga ini yang bunuh diri kan bisa dilacak tuh. Pasti kan orang pinjol-pinjol itu ya kita tahu ya, dalam orang pemerintah atau oknum pemerintah itu sangat gampang kita mengakses KTP, dan KTP tersebut akan tahu, oh ini saudaranya ini, oh ini anaknya ini dari ini. Lah, dari keempat saudara itu misalnya ada satu orang yang mampu misalnya. Oh, dilihat ini yang mampu. Kan dari satu KTP aja bisa dilihat dia kerja di mana kan, dan penghasilannya berapa. Kan banyak oknum-oknum yang seperti itu, apalagi sekarang mulai mengatasnamakan dukcapil gitu ya. Apakah bisa dalam hal itu ditagihkan ke orang tersebut gitu Pak? Ada nggak dari pemerintah atau BUMN khusus untuk pinjol ya? Ketiga, misalnya nih dia itu seorang diri, maksudnya
dulu-dulunya nggak kelacak lah intinya. Kalau seorang bapak tua gitu terus baru tahu main HP lalu melakukan pinjol. Nah, satu orang itu dan tidak bisa dilacak tuh, dia ada jomblo lah, maksudnya sudah nggak punya anak atau nggak sendiri gitu. Aku pingin foya-foya, aku pinjam dari 50 juta atau 100 juta untuk satu hari ini tak buat foya-foya, beli apa yang apa dan lain sebagainya. Dia itu bunuh diri. Lah, apakah itu bisa dilaporkan di dalam hukum? Dan kedua, apakah misalnya dia nggak punya, misalnya dia nggak ada saudara lah intinya, anak tunggal gitu, dan dulunya nggak kelacak gitu deh, orang tua gitu pinjamkan dulu kan nggak bisa, kita lihat database di Dukcapil itu nggak bisa, atau oknum-oknum pemerintah itu tidak bisa. Nah, begitu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas diskusinya dari Pak Putra. Mungkin dapat kita tanggapi ya, kita diskusi juga ya dari Ibu Ika Francisca dan Ibu Yuni. Ada yang mau dipaparkan lebih dahulu? Mungkin kalau kita lihat di kolom chat juga ada pertanyaan yang similar. Intinya mungkin yang perlu dipastikan itu pinjol yang dilakukan itu legal atau tidak. Sebab kalau itu adalah pinjol yang ilegal, berarti kan seperti yang tadi sempat saya paparkan di slide saya yang terakhir, kalau itu ilegal, berarti kan nggak terjadi perikatan perdata. Jadi seharusnya perikatan itu sudah dapat dikatakan batal demi hukum. Maka kalau tadi ditanyakan apakah bisa beralih kepada yang lain, katakanlah waktu itu ada sebuah keluarga yang meninggal semua gitu Pak, ini tapi nanti kita diskusi ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya sih itu bisa dianggap perikatannya menjadi nggak ada ya, batal itu demi hukum. Kalau itu memang pinjolnya ilegal ya. Nah, kalau pinjolnya memang legal, tadi Bu Yuni sepertinya ada juga di pemaparannya Bu Yuni ya Ibu ya. Mungkin Ibu bisa sharing juga terkait kalau misalnya ini pinjol yang legal, kemudian ada sesuatu yang dilakukan oleh pinjol itu menagih sampai kemana-mana, itu bagaimana Bu Yuni? Mungkin bisa diskusi juga. Yang tadi di slide saya, siapkan bukti-bukti penunjangnya apa aja. Kemudian kita dengan bukti itu, amunisi kita bisa lapor ke Satgas Waspada Investasi. Kemudian kita bisa menghubungi OJK, kemudian menghubungi kepolisian, bahkan bisa lewat pengacara atau LBH gitu sih Pak. Kemudian kalau tadi terkait dengan pertanyaannya Pak Putra yang pertama ya, yang bisa nggak sih itu ditagihkan ke keluarga yang lain kalau satu keluarga istilahnya sudah tiada semua gitu ya. Nah, kalau secara hukum sih ya tidak bisa seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ika ya, batal demi hukum. Tapi ya dalam prakteknya masih dimungkinkan Pak itu sih pinjol ilegalnya itu mengganggu. Semisal nih orang yang satu marga mukanya mirip gitu ya. Nah, itu kan bisa aja masih diganggu gitu ya. Tapi ya tidak ada legalitasnya, jadi ya tidak ada kewajiban untuk orang yang diganggu tersebut, sanak keluarga, saudara, teman, kerabat untuk membayar utang tersebut, begitu sih Pak. Misalnya senang-senang satu hari gitu dengan pinjol ilegal, terus satu hari terus malamnya melakukan bunuh diri, ya sudah batal demi hukum gitu kan? Iya sih Pak, itu tetap batal demi hukum Pak, karena kan ya si pihak pinjol ilegalnya ini mau melapor juga dasarnya apa Pak? Dia sendiri kan juga ilegal, dia juga melanggar hukum, mau melaporkan orang yang melanggar hukum gitu tentunya. Itu pinjolnya memang ilegal, harusnya kita masih dalam posisi yang kuat ya. Jadi jangan bunuh diri dulu lah, karena saya pikir bunuh diri. Jadi ketika kita memang terancam gitu ditagih, berarti kan kita melihat pinjolnya ini legal nggak sih? Kalau dia pinjolnya adalah pinjol yang ilegal, harusnya kita malah bisa melaporkan pinjol itu gitu kan, seperti tadi Bu Yuni sampaikan ya. Jadi jangan bunuh diri dulu, mungkin begitu. Atau stres berkepanjangan ya. Ada cerita juga nih kalau ada orang yang nggak tahu suaminya pinjem, istrinya yang ditagih, nah istrinya kan ketakutan, tapi dia dibayar, ternyata pinjolnya pinjol ilegal. Nah, kalau yang seperti itu kan juga gimana ya? Karena pinjol ilegal tuh infonya kita pinjam misalnya 1 juta, itu bisa berlipat-lipat bahkan lebih dari jumlah pokok ya, bisa sampai mungkin 10 juta bahkan lebih. Nah, padahal ini ilegal. Berarti kan sudah arahnya gimana ya? Itu ada penipuan gitu kan di dalamnya. Kecuali memang pada saat ya, makanya di awal kan harus ada kesepakatan. Pada saat kita mau pinjem, ya dicek dulu syarat-syaratnya, kemudian ya mungkin prosedurnya gitu. Nanti kalau pas menagih prosedurnya apa, itu dibaca dulu dengan baik supaya nggak sampai nanti ditagih dengan nilai besar terus kita menuntut ternyata dibalik ke kita ya. Tapi kalau itu adalah yang memang ilegal ya batal demi hukum. Nah, kalau yang legal, mestinya kalau itu pinjolnya legal, dia tidak akan melakukan penagihan yang seperti itu ya Pak ya. Ada yang ingin di-sharingkan terkait dengan pertanyaan dari Pak Putra yang pertama? Satu lagi dari yang tadi menarik, berarti kalau dalam hukum ini sebenarnya siapa atau yang salah? Yang legal, yang ilegal, atau yang pinjem gitu loh. Kalau ini tanya pinjem ilegal ya maksudnya. Kan misalnya saya pinjem itu, ya kan?
Nah, saya kan ada kewajiban untuk membayar. Saya nggak bayar, berarti kan saya harusnya salah. Itu ada syarat misalnya perjanjian Pak, atau kesepakatan di 1320 KUH Perdata itu. Jadi ketika kita ada kesepakatan, memang terjadi. Kita ada kesepakatan dengan pihak pemberi pinjaman. Lalu kita juga cakap, karena kita juga udah dewasa, dilihat secara umum. Lalu ada objeknya sama, yaitu tentang pinjam-meminjam. Namun yang menjadi problem adalah ketika pinjaman itu ilegal Pak, di mana pengaturannya udah jelas bahwa dia batal demi hukum. Jadi secara, kalau kita bicara bahasa sehari-harinya, enak kita dong minjem tapi nggak bisa ditagih, kasarnya gitu Pak. Makanya kalau kita sering lihat ya di iklan-iklan seminar ya, kredit bank aja atau yang kartu kredit digesek-gesek lalu nggak dibayar, ya itu semestinya juga prinsipnya sama. Mungkin dari teman-teman lain ada juga hal yang mau didiskusikan biar sama-sama menambah ilmu. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih yang paling salah ya derajat tingkat kesalahannya ya justru yang penyedia pinjol ilegalnya ini, karena kan dia menawarkan diri ya istilahnya ya, dalam tanda kutip muncul-muncul itu misalnya di pop up website ketika orang lagi butuh uang gitu ya Pak, butuh uang cepat gitu. Jadi kan dia sendiri kan sudah ilegal menawarkan kepraktisan, kemudian bisa pinjam berapa pun 100 juta kayak apa gitu ya. Jadi ya tidak ada kewajiban sih Pak sebenarnya bagi orang yang terkena orang yang meminjam ini untuk membayar, karena dasar hukumnya juga nggak ada Pak, nggak kuat gitu. Dia sendiri juga ilegal gitu. Ya salahnya sendiri begitu Pak. Cuman kan ya nggak semua orang kan semisal berani ya Pak ya untuk take action, maaf, untuk bunuh diri gitu ya. Tapi kan ada yang ya sampai dikejar ke kantornya, kemudian sampai datanya disalahgunakan, foto-fotonya digunakan untuk hal-hal yang tidak senonoh, kemudian keluarganya diganggu, diancam, dikirimi surat berdarah gitu sih Pak. Jadi ya punya resiko sendiri-sendiri gitu. Ya. Terima kasih. Jadi mungkin karena dasarnya udah ilegal Pak, maka langkah-langkah yang dilakukan itu juga ilegal. Saya sempat browsing di internet itu kalau di tahun 2020 ya, Pegadaian tuh bekerja sama dengan P2P lending. Ya, jadi ada seperti Pak Arif tadi bilang, sebenarnya kan ya sama saja, cuma bedanya kalau dulu kita ketemu memegang bendanya, sekarang kita cukup klik aliran dana sudah nyampe gitu ya. Tapi mungkin yang perlu bisa diperhatikan juga bahwa P2P lending itu sedikit berbeda konsep, karena dia mempertemukan antara pemberi dana dan orang yang butuh gitu ya. Di tengah itu ada LPBTI tadi seperti yang di paparan saya yang saya ambil dari hukum online. Nah, seperti itu. Intinya kalau BUMN ada atau enggak ya, yang saya temukan ada pernah mau kerjasama, tapi kalau mau tahu ada atau enggak, ini saya punya listnya pinjol P2P lending legal ya. Sebentar, saya izin share screen. Saya pindah dulu, itu ada di sini. Ini saya ambil dari websitenya OJK, ini per 12 Juli. Bapak Ibu monggo dicari, mungkin ada yang lebih update ya. Saya kemarin browsing kok dapatnya ini, harusnya ada yang lebih update lagi. Nah, apakah ada yang BUMN, itu terus terang kita belum cek. Tapi kalau mulai dari nama perusahaannya sih belum ya, belum kelihatan. Mungkin BUMN akan nantinya bekerja sama ya. Jadi monggo Bapak Ibu dilihat, kalau ditanya seperti yang tadi Bu Yuni bilang salah siapa gitu, kalau ada pertanyaan apakah penyedia atau yang minjem, ya pasti yang pertama adalah pelakunya dulu yang menyebabkan terjadinya ada aksi, ada reaksi gitu ya, yang menyebabkan aksi ya orang-orang ini. Jadi tapi sebelum itu kita supaya tidak tertipu ya coba dicek dulu ya. Ini ada nggak? Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah melakukan pinjol. Dari kuesioner itu, dari kuesioner kita bagikan sekitar berapa ya? 30% atau 20%, saya agak lupa. Pernah melakukan pinjol ya. Coba dicek apakah memang pinjol yang Bapak Ibu lakukan itu yang legal yang ada di sini. Istilahnya sekarang kita pakai pinder ya, pada pinjaman daring supaya kita pintar. Jadi bukan pinjol lagi. Mungkin gitu ya. Kalau ini rasanya kalau BUMN kok saya gak nemu. Dan itu juga sama ditanyakan oleh INDS, saya nggak tahu bacanya gimana Pak Arif, di kolom chat itu mirip yang tadi, mungkin yang tadi di video kan saya menyebutkan bahwa bisa jadi kita diteror hanya gara-gara data kita dicuri orang ya. Itu mirip kayaknya pertanyaannya ya, betul ya? Iya, betul. Iya, jadi mestinya sih yang kita lakukan karena ini memang perbuatannya berarti benar-benar tidak ada perikatan kan dengan kita. Ya. Jadi sepertinya dia kayak menipu ya, seperti menipu kita ya. Malah ya paling gampang ya harusnya dilaporkan ke pihak berwajib, betul. Mungkin kalau ada yang pengalaman seperti itu bisa share juga. Dan tadi memang harus lapor ke pihak berwajib ya, baik ke kepolisian supaya bisa dilakukan penyelidikan ya. Siapa sih pelakunya, kemudian bisa dilakukan tindakan hukum ya. Kemudian juga bisa lapor melalui OJK, melalui telepon, melalui WA, email ya. Kemudian selain itu kita juga harus hati-hati sendiri sih Bapak Ibu. Kita juga harus hati-hati sendiri. Jadi semisal nih, kalau kita beli paket ya, pesan online dari Shopee, dari Tokopedia, apapun itu ya, itu kan pasti ada nama kita, nomor telepon, alamat, dan lain-lain kan. Nah itu ya tinggal Bapak Ibu. Kalau saya sih biasa gunting-gunting ya kalau identitas saya gunting-gunting sampai habis, kecil-kecil gitu hilang ya. Jadi ya walaupun capek di awal, tapi kan paling tidak aman di akhir. Nah kemudian saya itu juga pernah beli itu Bapak Ibu ya. Jadi ada memang khusus di Shopee maupun toko apapun ya itu ya, yang di online itu memang ada yang bentuknya itu seperti spidol, tapi dia itu kayak banyak tulisan-tulisannya gitu untuk menyensor nama-nama kita itu, data-data pribadi kita di paket itu. Jadi sebelum dibuang ya disensor dulu, istilahnya dicoret pakai spidol khususnya itu. Bapak Ibu bisa cari di Shopee sih. Jadi dengan adanya itu kan paling tidak bisa meminimalisir lah kemungkinan kita untuk diganggu. Nah,
Ya, saya sendiri sih beberapa kali juga sudah sering mendapatkan spam ya dari nomor telepon nggak jelas menawarkan pinjaman-pinjaman ya. Mungkin karena saya sering belanja online. Istilahnya saya aja yang sudah sangat berhati-hati menggunting-gunting seperti itu. Tetap aja ada yang bisa menelpon, mengganggu. Apalagi orang yang tidak berhati-hati gitu sih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, jadi dari upaya Bu Yuni aja kan juga masih ada yang mengganggu ya. Jadi kalau memang kita udah lakukan upaya preventif, kita udah lakukan terbaik, lalu dari HP kita diteror, kita udah blok, dia ganti nomor, kita blok, dia ganti nomor, ya itu kembali lagi pada kita. Kalau kita memang mau beneran tenang, kita ganti nomor HP dengan nomor HP yang baru. Tapi tetap aja masalah kan nggak selesai. Mengenai pinjol BUMN ya, atau sekarang mungkin kita penggunaan katanya mungkin Pindar ya sekarang, pinjaman daring, untuk membedakan antara pinjaman ilegal dan legal. Jadi mungkin kedepannya saya akan menggunakan konteks Pindar. Jadi kalau pinjol BUMN setahu saya ini memang belum ada, jadi belum ada kepemilikan Republik Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan Pindar saat ini belum ada yang dimiliki oleh Indonesia gitu ya. Tapi di POJK yang baru setahu saya itu dibuka kemungkinan Indonesia atau negara Indonesia itu untuk memiliki saham di perusahaan Pindar gitu. Jadi POJK yang baru aja disosialisasikan hari Kamis yang lalu, itu POJK 40 2024 kalau mau di search mungkin. Itu ada kemungkinan untuk dimiliki oleh negara Indonesia. Kemudian tapi gimana, tadi kan kalau misalnya BUMN itu mungkin lebih terpercaya gitu ya, tapi sebetulnya bisa dilihat di, tadi Bu Ika mungkin sudah mention di laman asosiasi Pindar gitu ya, ada AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan. Di situ ada listnya, list Pindar-Pindar yang sudah berizin dan terdaftar gitu. Dan sebenarnya membedakan pinjol ilegal dan Pindar itu bisa dilihat ketika Bapak Ibu mungkin ditawarkan ini ya, dari penawarannya ya, misalnya dari bunga misalnya kan, terus kemudian dari juga denda keterlambatan gitu. Itu mungkin bisa dilihat. Kalau bunga tuh, mungkin konteks lagi, Pindar itu terbagi jadi dua kan, ada konsumtif dan juga ada yang produktif gitu. Kalau mungkin untuk individu, untuk beli HP, beli barang-barang yang sebagai konsumsi, itu kan Pindar konsumtif gitu ya. Tapi ada juga yang produktif. Produktif itu untuk usaha gitu kan. Jadi kalau untuk yang konsumtif itu saya kurang begitu hafal gitu ya berapa bunganya per hari, tapi itu ditetapkan batas maksimum bunganya sesuai dengan tenor dan juga jumlah pinjamannya gitu, jumlah pokok pinjamannya gitu. Pindar itu kan mempertemukan pemberi dana dan penerima dana. Jadi sebetulnya si pemberi dana ini atau krediturnya itu juga ada juga yang dari perbankan sebetulnya. Jadi banyak Pindar-Pindar itu yang bekerja sama dengan kalau tadi Bu Ika sempat mention Pegadaian, tapi ada juga yang bekerja sama dengan bank-bank umum gitu, ada juga yang bekerja sama dengan BPR atau BPRS gitu. Jadi sebetulnya pemberi dananya itu tidak hanya individu saja, tapi juga ada dari lembaga jasa keuangan yang lain gitu. Dan sebetulnya kenapa bank-bank ini atau lembaga jasa keuangan ini mau bekerja sama dengan Pindar gitu ya? Karena segmentasi pasarnya itu kan pasti berbeda ya, perbankan besar yang umum gitu kan jarang gitu untuk memberikan pinjaman-pinjaman konsumtif dan pinjaman-pinjaman produktif yang mungkin nilai pinjamannya itu kecil-kecil gitu ya. Bagi bank-bank besar itu mungkin agak kecil-kecil gitu kan. Jadi dia lebih memilih untuk bekerja sama dengan Pindar-Pindar ini gitu. Jadi mungkin tidak perlu khawatir juga, maksudnya tidak perlu khawatir yang berlebihan gitu ya, selama kita sendiri bisa manage keuangan kita, mengetahui kemampuan bayar dan juga kebutuhan kita. Seharusnya meminjam itu tidak semenyeramkan itu gitu ya. Cuman mungkin yang tadi ilegal tuh yang memang perlu diberantas gitu ya, dengan cara ya kita harus lebih banyak lebih proaktif untuk mencari tahu nih pinjaman atau Pindar yang kita mau gunakan ini tuh apakah tergolong sebagai legal atau ilegal gitu. Terus kemudian juga mungkin ada beberapa tadi menanggapi juga yang dikontak-kontak oleh pinjol ilegal ataupun Pindar gitu ya. Itu sebetulnya memang ada beberapa pinjaman daring atau yang legal itu yang meminta nomor kontak darurat memang gitu ya. Nomor kontak darurat itu biasanya diisikan oleh debiturnya, jadi penerima pinjamannya, keluarganya biasanya kan yang diisikannya. Cuman seharusnya itu ada metode verifikasi gitu ya. Jadi tidak hanya memasukkan terus kemudian ketika gagal bayar nanti langsung dikontak, tapi ketika data itu dimasukkan seharusnya ada form of consent gitu atau permintaan persetujuan gitu. Jadi dari Pindarnya itu akan meminta persetujuan kepada yang punya nomor ini sebagai kontak darurat dari peminjam gitu.
Jadi harusnya ada form of consent ketika itu Bapak Ibu mungkin tidak ada konsennya gitu ya, tidak pernah memberikan konsen untuk nomornya itu digunakan, mungkin itu bisa disampaikan gitu ya, disampaikan ke tadi ya channel-channel yang sudah diinformasikan oleh Bu Ika dan juga Bu Yuni gitu. Terus di Pindar itu juga sebetulnya perusahaan-perusahaan Pindar ini berdasarkan peraturan yang berlaku itu diminta untuk melakukan credit scoring ya, atau analisa kredit gitu, dengan memperhatikan itu tadi kemampuan bayar dan juga kebutuhan dari peminjam. Jadi seharusnya memang itu menjadi salah satu concern dari OJK dan juga concern dari Pindar-Pindar ini, karena kan Pindar-Pindar ini juga nggak mau ngasih pinjaman lalu nggak bisa dikembalikan gitu kan, itu akan mempengaruhi juga pada nilai TKB mereka atau tingkat keberhasilan bayar. Dari Yosiana, mohon maaf Bapak atau Ibu Yosiana ini, dia menanyakan bagaimana kita mengidentifikasi pinjol itu aman, legal atau ilegal. Misal ada orang menawarkan pinjol datang ke rumah, jadi ini pinjaman online tapi datang ke rumah. Dari Bu Novarina, Pak saya tidak mau pinjol, tapi saya mau cukupkan saja, bagaimana seperti itu? Setiap gajian sudah habis. Lah ini mungkin tadi Bu Yuni kasih tips ya, bagaimana cara mengatur keuangan yang baik. Pertama, kita harus menyiapkan anggaran. Kita harus pandai dalam menentukan skala prioritas. Misalnya nih, kalau mungkin sudah berkeluarga, ternyata biaya sekolah anak ini ternyata lebih penting daripada untuk liburan. Kemudian untuk biaya sekolah anak apabila masih bisa diajukan untuk misalnya kredit ke sekolahnya, biaya makan lebih penting, biaya untuk hidup sehari-hari, yaitu kita harus pandai menentukan prioritas. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus bisa menabung. Nah, kemudian kita menghindari berutang sebisa mungkin ya. Kalau seandainya utang juga harus utang ke yang aman-aman, yang legal-legal ya, seperti di slide saya yang tadi ini contohnya ya, alternatif lain selain pinjol ya. Jadi kita harus bisa menekan keinginan diri kita sendiri, yang mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Kemudian kita juga bisa membuat catatan keuangan, mengatur anggaran. Jadi kita bisa mengeliminasi sekiranya yang tidak diperlukan itu apa, yang tidak terlalu penting. Nah, kemudian kita juga bisa mulai berinvestasi apabila sudah ada dana lebih ya, sehingga kita bisa meraup keuntungan dari investasi tersebut. Nah, kemudian ini terkait dengan dana darurat. Ya, ini Bu, ini ada skema pengaturan keuangan ya. Ini sudah banyak digunakan sih sebenarnya. Jadi ya, seperti yang sudah saya paparkan tadi, kita harus mengalokasikan 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Nah, ini ya kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, ini bisa dilakukan gitu Bu. Semisal nih, mohon maaf ya, saya asumsikan gaji si A 5 juta. Nah, 2,5 juta ya harus cukup untuk kebutuhan pokok. Nah, kalau tidak cukup bagaimana ya? Bagaimana caranya biar cukup gitu ya? Tetap harus bisa menyesuaikan. Semisal yang awalnya beli makan terus di luar ya, beli makan enak-enak di luar, makan sushi teh lah, makan apa. Nah, kita misalnya bisa mulai dengan memasak ya, dengan food preparation. Kita bisa untuk hari Senin sampai hari Jumat, misalnya hari Senin kita masak ayam potong kecil-kecil dimasukkan ke dalam tempat teta, hari Selasa apa. Nah, jadi kita bisa menekan pengeluaran gitu dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu gitu. Kita bisa masak di rumah. Kan sekarang juga banyak bumbu-bumbu jadi ya contohnya. Nah, kemudian 30% untuk keinginan pribadi ya. Misalnya dari 5 juta, 30%-nya 1,5 juta. Ya budgetnya cuma 1,5 juta itu aja. Kalau kita semisal mau liburan kayak mau happy-happy, mau nonton, mau jalan-jalan, mau beli baju, ya itu kita masukkan ke sana. Beli baju dalam artian bukan baju sobek, kemudian kita biarkan pakai. Nah, enggak, kalau itu kalau memang dibutuhkan ya baju, kita sudah tidak punya baju, bajunya sudah usang, tidak bisa dipakai, robek, itu masuk ke kebutuhan pokok. Nah, tapi kalau keinginan pribadi, misalnya, wah cantik sekali ini ya baju pesta, nah itu masuk ke keinginan pribadi, kan tidak perlu, kan tidak penting gitu. Nah, kemudian ya 20%-nya ya 1 juta dari 5 juta itu 20% kan, itu harus masuk ke tabungan atau investasi. Ya istilahnya kalau saya bisa kasih tips, mungkin bisa dipisahkan Bu rekeningnya gitu. Ya, silakan Bika. Dulu waktu kecil ya, saya tuh pernah baca bukunya Safir Senduk, nggak tahu masih ada apa enggak. Jadi dia tuh ya semacam nggak tahu apa itu pengelola keuangan atau apa. Tapi salah satu tips yang masih saya ingat, waktu itu saya baca kalau nggak SMP mungkin ya. Jadi si Safir Senduk ini mengatakan, gimana sih caranya nabung gitu ya. Dia bilang, waktu zaman saya SMP itu, uang 20.000 itu jarang. Jadi kalau misalnya kita belanja, kita kan pakai 5.000, 10.000 gitu ya. Nah, begitu dia ketemu uang 20.000, itu diapakan sama dia? Langsung masukkan celengan. Karena dia mikir, oke, setiap uang 20.000 ini saya masukkan ke celengan. Ya, begitu yang dilakukan. Sampai akhirnya dia bisa nabung lumayan banyak. Ya, cerita macam-macam sih. Dia waktu itu sampai bisa, angkatan sekolah itu dia sudah bisa membeli sesuatu yang teman-temannya nggak bisa beli. Gitu. Jadi, mungkin kalau Bu Novarina ini menarik ya. Soalnya di Bu Novarina, dia menanyakan, saya nggak mau pinjol gitu sebenarnya. Tapi uangnya nggak cukup. Berarti kan kalau Bu Yuni tadi bilang, ya kita masih nabung. Itu jawabannya kan, ya apa saya nggak bisa nabung, karena saya nggak cukup misalnya. Ya mungkin bisa dicoba disisihkan sedikit. Gitu. Kalau uang 20.000 terlalu besar, ya coba setiap nemu uang 5.000 disisihkan. Jadi kayak akhirnya kita akan punya tabungan, bukan karena kita kayak terpaksa gitu ya, tapi kayak kita sendiri tuh sudah, wah ini mau tak tabung gitu. Meskipun kecil lama-lama jadi banyak, itu salah satunya. Terus sedikit Pak Arief, mungkin saya mau share screen
tadi yang disampaikan oleh Bu Nora, ya saya iseng ini ya, sebentar, saya iseng. Sorry ya Bu Nora, saya iseng lihat komunal. Yang tadi disampaikan itu betul TKB ini Bu ya. Berarti kalau ini TKB-nya 90,43% itu ciamik gitu ya Bu ya. Yang TKB ini berarti tingkat pengembalian gitu ya. Saya tadi ikut menyimak yang Ibu sampaikan jadi tambah ilmu. Betul ya, berarti ini kayak rapot nilainya 90 gitu. Ini Bu sudahan. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek dan di sini juga terlihat bahwa komunal berizin dan diawasi OJK. Ya, ini pindar. Ya, pindar tapi yang produktif gitu ya Bu Nora ya. Tapi mungkin di komunal sudah tidak menerima ini ya, yang apa namanya, individu kita sudah jarang untuk bekerja sama dengan individu-individu untuk menjadi pemberi dana gitu. Lender kita kebanyakan pemberi dananya atau lendernya itu dari perbankan gitu. Karena kan konsumtif ya, jadi kalau karena produktif gitu ya. Tapi memang ada beberapa peer-to-peer lending atau pindar itu yang menerima investasi atau pemberi dananya itu adalah individu gitu. Jadi dan kayaknya ininya juga lumayan tinggi ya, tingkat imbal balik yang ditawarkan itu juga cukup besar untuk pemberi dana. Sambil menunggu sharing dari yang lain, saya lanjut ke pertanyaan di kolom chat ya, dari Ibu Yosiana. Mohon bertanya, kalau mengetahui pinjol itu legal dan ilegal kan bertanya ke OJK. Tidak semua orang paham apa itu OJK. Dan apabila kita sudah menanyakan ke OJK, apakah langsung dijawab? Takutnya responnya sangat lambat. Iya, OJK sendiri memang punya website ya. Kalau untuk apakah itu akan ditindaklanjuti? Seingat saya OJK itu juga punya call center. Tadi saya coba mau masuk ke websitenya OJK tapi masih belum berhasil nemu. Nah, Bu Yuni tadi juga menyebutkan ada beberapa cara kalau misalnya kita kena pinjol, berarti pinjol itu yang ilegal ya. Dimana kita bisa melayangkan surat gitu ke OJK. Jadi mestinya memang untuk masyarakat umum yang nggak paham apa itu OJK, ya mau tidak mau ya betul Pak Ari tadi bilang, kalau tertarik atau sering ikut sosialisasi atau pada waktu scrolling gitu, tidak hanya scrolling yang kurang bermanfaat ya, bisa tahu mengenai OJK ya mestinya dari situ. Ini saya coba, saya share screen ini, saya sudah masuk ke websitenya OJK. Jadi Bu Yosi bisa ini ya, lihat. Nah ini, sebenarnya di sini ada WhatsApp ya. Biasanya kalau WhatsApp ini memang kita nggak yakin apakah ini langsung atau ke chatbot, tapi harusnya kalau ini sudah ada seperti ini berarti untuk menghubunginya tidak terlalu susah ya. Jadi ya monggo silakan dicoba, dan ini ada e-reporting, harusnya bukan kalau e-reporting ya, tapi bisa kita melakukan pelaporan lah. Mekanisme tadi Bu Yuni juga sudah jelaskan, jadi OJK itu oke harusnya. Itu mungkin seperti di kanan bawah ada WA itu mungkin Bika ya. Jadi iya betul. Jadi tadi ini cuma nggak tahu apakah ini chatbot atau enggak. Kalau misalnya mau di situ. Nah ini kontak OJK 157 ini ada nomor, apakah bisa dihubungi? Saya belum pernah coba sih. AFPI Bu, Asosiasi Fintech Pendanaan. Jadi di situ ada daftar pindar-pindar yang sudah berizin di OJK, dan kebetulan saat ini sedang ada moratorium pemberian izin gitu ya dari OJK. Terakhir tuh kalau tidak salah di tahun 2021. Jadi dari tahun 2021 sampai sekarang seharusnya tidak ada pindar-pindar baru gitu. Karena moratoriumnya juga belum dibuka. Nah, di sini tinggal ke anggota AFPI nanti. Penyelenggara. Nah, di sini ada banyak di sini ada listnya ya, ada daftarnya. Tinggal Bapak Ibu mau cari misalnya P2P lending, multiguna atau yang multiguna itu konsumtif ya. Konsumtif atau yang produktif gitu. Ya. Bu Nora, berarti kalau yang ini kita misalnya tadi menjawab yang Bu Novi tadi ya, kalau kita karyawan tuh kita pengen memutar uang ya, tidak hanya kita nabung tapi kita juga dapat uang banyak, itu kita bisa ya masuk di sini ya berarti ya? Iya, nanti mungkin tidak semua ya, karena jadi konsepnya tadi kan kalau kita cerita konsepnya peer-to-peer lending itu kan ada yang mendanai, ada yang menerima dananya. Nah, yang mendanai ini tidak selalu dibuka untuk publik gitu, jadi bisa saja hanya bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Jadi memang kita tuh diklasifikasikan one to many atau many to one biasanya. Jadi ada yang memang dia punya holding gitu ya, dia punya holding sendiri yang akan menjadi pemberi dana gitu. Kayak misalnya GoPay mungkin ya, GoPay itu kan ada pinjamannya juga ya. Kalau boleh kasih contoh gitu ya, itu kan ada pinjamannya juga, dia sepertinya nggak dibuka untuk publik gitu ininya, pemberi dananya tidak dari publik tapi memang dari holdingnya sendiri gitu. Atau misalnya Shopee Pay Later itu juga sepertinya
Kalau dicari di sini mungkin nggak ketemu. Nggak bisa. Karena Terus caranya gimana dia, ini Bu? dia bekerja sama dengan peer-to-peer lending. Saya tapi Oke. saya kurang tahu peer-to-peer lending yang dipakai apa, tapi dia sistemnya kerjasama gitu. Jadi powered by biasanya kalau misalnya dilihat di aplikasinya itu ada powered by apa gitu. Mungkin seperti Oke, itu. Ya. sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata pindar ini jangan dianggap mereka selalu memberikan efek negatif dan menjerat kita menjadi berisiko sampai yang seperti tadi bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan dengan bijak, justru kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih bagus ya daripada kita hanya memanfaatkan perbankan konvensional. Betul begitu ya? Shopee. Nah, kalau di Shopee itu kan ada dua ya Bu ya, kalau sebagaimana saya ketahui itu ada Shopee Pay Later, kemudian juga ada Shopee Pinjam. Nah, yang dia fungsinya sama seperti Pindar itu yang Shopee Pinjam. Jadi kalau Shopee Pay Later kan cuman untuk kalau kita belanja, ngutang sebentar gitu lah ya, nanti dibayar gitu. Tapi kalau yang fungsinya untuk Pindar itu Shopee Pinjam, itu juga dikelola oleh PT Lentera Dana Nusantara. Nah, itu juga diawasi oleh OJK. Jadi ya masih aman sih kalau yang punyanya Shopee Pinjam ini. Nah, jadi menanggapi pertanyaan tadi ya, apabila semisal kita menunggu jawaban dari OJK ini lama ya, biasanya sih cukup lama ya, karena kan kalau orang yang tanya kan banyak ya biasanya ya, seluruh Indonesia tanya gitu ya. Ya kita harus juga proaktif untuk mencari sendiri gitu. Semisal tadi dari datanya yang sudah di-share oleh Bu Ika, yang diperoleh dari website OJK, atau tadi dari caranya Bu Anora dari websitenya AFPI ya gitu. Ya, jadi kalau kita sudah make sure itu aman apa enggak ya, baru kita melakukan pinjaman, melakukan pindar. Begitu sih. Ya mungkin menanggapi yang tadi Bu Yosi ya, saya kok ingat tadi yang Pak Arif sampaikan datang ke rumah gitu. Mungkin Bu Anora ada pengalaman nggak, bisa nggak ya Pindar itu menawarkannya dengan datang ke rumah itu, supaya Bapak Ibu yang lain juga punya sense ya, kalau ini datang ke rumah jangan-jangan dia pinjol gitu, bukan Pindar gitu. Setahu saya, terima kasih Bu Ika untuk pertanyaannya. Tapi setahu saya si pindar-pindar ini ada larangan untuk menghubungi ke nomor ya. Tapi kalau ke rumah saya kurang tahu. Tapi seharusnya sih kita mostly itu akan memanfaatkan teknologi ya untuk pemasaran ya. Jadi jarang yang kalau nomor aja nggak boleh, apalagi datang ke rumah ya. Nah, exactly. Jadi penggunaan data itu juga sangat diperhatikan gitu ya, dan diatur gitu oleh, kita ada code of conduct-nya. Tadi Bu Ika juga sempat mention kayaknya code of conduct penagihan, kita juga ada code of conduct mengenai pemasaran gitu. Dan di pindar-pindar itu biasanya bagi yang berhubungan dengan publik gitu ya, misalnya kayak tenaga penagihan, terus kemudian customer service atau marketing, itu biasanya ada sertifikasinya gitu. Jadi harus melalui sertifikasi dulu, dan itu diawasi secara berkala oleh OJK gitu. Jadi saya belum tahu sejujurnya kalau untuk yang ke rumah gitu ya, tapi yang setahu saya dilarang untuk menghubungi melakukan pemasaran ke nomor pribadi tanpa persetujuan dari yang bersangkutan gitu. Mungkin itu. Thank you. Jadi sharing dari Bu Anora mungkin bisa menjadi tambahan informasi buat Bapak Ibu ya. Karena tadi ada pertanyaan dari Bu Yosi itu cukup menarik ya. Karena kalau di kalangan kita ya, masyarakat tuh kan sering sekali ada tiba-tiba orang datang. Kalau zaman dulu tuh house to house ya, shopping belanja house to house. Jadi orang datang ketok pintu terus nawarin barang. Itu zaman saya kecil masih banyak. Nah, kalau sampai itu datang ke rumah ya, mungkin orang tua kita ya diberitahu juga ya Bapak Ibu ya, karena kalau ini adalah pindar, berarti dia mekanismenya adalah melalui teknologi informasi. Berarti dilakukan secara daring, maka itu pindar. Kalau pinjol sembarang, nggak tahu, mereka bisa melakukan seenak mereka karena mereka tidak terikat pada code of conduct, mereka tidak terikat pada OJK, mereka juga nggak tahu pendiriannya bagaimana gitu ya. Kalau itu adalah pinjol, bisa untuk memitigasi risiko juga ya, seperti itu. Mungkin dari saya itu, mungkin Pak Arif ada lagi yang belum dijawab di kolom chat. Di kolom sudah dijawab semua untuk pertanyaannya. Mungkin saya mengundang satu peserta terakhir jika ada, untuk melakukan diskusi secara langsung. Apakah ada dari Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan diskusi secara langsung? Baik, nampaknya udah besar semua ya dari diskusi kita ya. Kalau saya boleh take key takeaways terkait dengan isi diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi perlu adanya keseimbangan ya. Tadi kan sudah ada kemudahan dalam mendapatkan pinjaman. Namun perlu adanya literasi keuangan sehingga kita tidak terjebak ke dalam pinjaman online. Dan pinjol sendiri pun itu bukan merupakan langkah terakhir, karena ada juga banyak alternatif yang dapat kita pilih. Tadi seperti yang dipaparkan oleh Bu Yuni ya, pinjam ke saudara dan segala macamnya itu yang bisa menjadi pilihan sebelum kita berakhir pada pinjol. Dan sebelum berakhir ke pinjol pun kita juga ada pindar yang bisa menjadi pilihan. Jadi kita pilih ke pindar dulu supaya kita tidak terjerat ke pinjol.
Dan seandainya kita harus melakukan pinjaman, dan pinjaman itu pinjaman online atau pindar, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi awareness-nya, kesadarannya dibangun dari sisi kita, bagi pihak peminjam. Kalau misalkan berbau-bau yang mudah, kayak penipuan, dapatkan ini, sharing identitas secara pribadi, nomor KTP, nama ibu kandung, nomor rekening, share screen di layar, nah itu kita mesti bangun awareness ya, supaya kita nggak terjebak ke situ. Kita baca syarat dan ketentuannya. Memang banyak sih Bu ya, teman Bapak Ibu ya. Jadi seringkali kita kan langsung centang aja setuju, lanjutkan gitu. Nah itu juga menjadi pertimbangan supaya kita jadi lebih sadar. Lalu kalau seandainya udah kadung nih, kita udah kadung pinjem, ya udah segera kita bikin budget anggaran buat ke depan supaya kita bisa segera menyelesaikan itu hutang gitu kan. Dan selanjutnya kita akan kelola keuangan dengan lebih baik melalui tips-tips yang diberikan. Bisa 532, 50, 30, 20 atau disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Akhir kata mungkin saya izinkan untuk mengucapkan terima kasih ya buat para pembicara, buat para peserta yang sudah aktif berdiskusi, membagikan pengalaman, membagikan informasi. Dari Bu Nora juga kami ucapkan terima kasih, memberikan insight yang bagus ya buat kita menambahkan ilmu. Saya akan menutup FGD online pada pagi hari ini dengan pantun. Makan siang dengan rendang, ditambah sambal bikin menggoda. Hindari pinjol ilegal biar tenang, cukup kelola keuangan dengan bijaksana. Saya kembalikan kepada MC, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta dan narasumber, moderator, dan tim yang telah berkontribusi dalam acara hari ini. Semoga FGD kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan kekurangan yang selama acara berlangsung ini. Dengan ini, saya Esther, kami undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Viva Hukum, Viva Hukum, Viva Hukum. Selamat siang.